Halo sahabat koi dimanapun berada, saya Fazian Koi Cisoka, area Tangerang ya. Ini akan sedikit share tentang cara bagaimana bikin kolam koi yang minimalis, ngirit, dan hemat ya. Ini kemarin sebenarnya iseng-iseng saja ya. Kalau dibilang kolam ini kolam yang sudah standar, kayaknya ya mungkin belum, tapi bisa distandarkan dengan istilahnya ikan itu ya bisa hidup dengan sehat ya. Nah, ini sedikit share pengalaman saja. Kemarin saya pas liburan itu ada waktu kosong ya, 2 hari 3 hari. Nah, masih agak bingung isinya untuk apa. Nah, karena di depan masih ada sisa lahan sedikit ya di sebelah kolam yang lama, jadi saya iseng-iseng aja itu akan saya buat jadi kolam koi yang lebih kecil ya. Karena sebenarnya banyak sekali, karena saya penjual ya, banyak sekali orang-orang yang bertanya kapan nih ada koi-koi minion nih. Nah, kalau di akuarium kurang bagus, jadi saya buat kolam koi khusus untuk yang minion nih nantinya. Jadi orang-orang yang datang mungkin ya bisa ngeliat ada yang ukuran mungkin sedang, ada yang gede, dan juga ada yang kecil sesuai di kolam-kolamnya seperti itu. Oke, langsung saja ya, nanti akan sedikit saya share. Nah, ini juga mungkin bahan-bahan segala macam saya banyak yang cari dapat dari material sisa ya, bukan dari istilahnya beli langsung ya, kayak pipa-pipa paralon masih banyak material sisa ya, sama pasir juga saya sebenarnya nggak beli ya, karena banyak material sisa di rumah, jadi ya saya manfaatin aja gitu. Nah, untuk filternya sendiri juga sangat sederhana ya, nanti akan saya share untuk gambar-gambarnya ya. Oke, kita akan lihat. Nah, ini untuk desain tampak atas ya, terlihat sederhana sekali gambarnya ya, termasuk kolamnya sangat minimalis ya. Jadi untuk panjangnya 125 cm dengan lebar 80 cm ya. Jadi total keseluruhan mungkin ya, untuk kalau tingginya cuma 40 cm berarti nggak nyampe 1 kubik airnya. Nah, untuk bottom drain ada dua ya, yang lantainya nanti akan dimiringkan ke arah bottom drain sehingga kotoran-kotoran akan masuk ya ke area bottom drain dan diarahkan ke chamber nomor 1 untuk di ruang filter. Nah, untuk ruang filter atau chamber filter itu ada 4 skat ya, dengan total luas itu panjang 80 ya, dengan lebar 25 cm. Nah, untuk pipa-pipanya mungkin ya juga ini pipa sisa ya. Ada kayaknya kalau untuk bottom drain kemarin saya pakai yang 1,5 in, dan untuk backwashnya pipa backwash yang 1 in ya, dengan outputnya cuma 1 ya. Tapi nanti gampang ini ngurasnya ya, jadi sangat sederhana sekali ya. Ini nanti kita akan lihat ya untuk desain untuk chambernya seperti apa. Nah, ini tampak dari filter ya atau chamber ya, yang digunakan untuk menyaring kotoran agar kolamnya tetap sehat ya. Ini jadi 4 bagian ya, atau jadi 4 ruang. Yang pertama itu, ruang pertama itu ya ruang dari kolam utama, bottom drain masuk ke chamber nomor 1. Ini harusnya ada pipa ke atas, nanti akan disaring oleh brush ya, tapi belum saya kasih brush ya, baru jaring nelayan ya yang ditempatkan di nomor 2 ya, atau chamber nomor 2, sama jet mat ya. Jadi fungsinya antara chamber 1 dan chamber 2 ini untuk filter mekanis ya, kotoran-kotoran kasar ya seperti kotoran ikan nanti akan tersaring di sini ya. Nah, itu juga dari chamber 1 lewat bawah ya, nanti naik lagi ya untuk dimasukkan ke chamber nomor 2. Nah, dari nomor 2 itu lewat atas airnya ya, air lewat atas, dan sekat keramiknya agak tidak tinggi ya, jadi airnya bisa lewat atas. Nah, untuk di chamber nomor 3 ini ya, dia ada filter biologis ya. Di situ akan diberi karang jahe, batu gombong, biobol, bioring ya, dan biasanya ditambah sama oyster atau kerang ya, cangkang kerang. Nah, dari filter biologis ini ya, kuncinya untuk air sehat itu di sini nih. Jadi dia sebagai rumah bakteri ya, nanti ya untuk kotoran-kotoran racun seperti amoniak akan tersaring di sini dan dia akan diubah menjadi nitrit sama nitrat. Nah, terus untuk di chamber 4 itu biasanya ruang pompa ya, nanti akan diberi pompa sesuai dengan kapasitas kolam ya. Untuk
tambahannya juga ada lampu UV di situ. Nah, lampu UV ini sifatnya untuk membunuh alga. Alga-alga itu yang menyebabkan biasanya airnya jadi warna hijau ya. Nah, ini kalau untuk lampu UV cukup, mungkin nggak sampai 10 watt udah aman. Nah, ini untuk estimasi biaya ya. Ini agak ekonomis karena memang saya nggak pakai tukang ya. Saya kerjain sendiri pada saat liburan. Nah, untuk luas kolamnya panjangnya 125 cm dengan lebar 80 cm dan tinggi 40 cm ya. Untuk estimasi dengan material segini. Untuk chambernya sendiri panjang 80 dengan lebar 25 jadi 4 skat ya. Skatnya menggunakan keramik dengan sistem chamber naik turun seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, untuk bahan-bahannya yaitu saya sangat ringan ya untuk materialnya, karena saya nggak pakai cor yang tebel, apalagi pakai besi wermes dan lain-lain ya, karena ini kolam kecil ya, cukup pakai herbal saja. Nah, ini herbalnya ya 10 piece, karena kemarin saya udah ada bentuk L dari kolam samping dan tembok depan rumah, jadi ya saya hanya cukup sekitar 6 atau 7 piece kemarin ya. Nah, untuk semen juga cuma 1 sak. Pasir ini juga saya sebenarnya nggak beli, ada pasir sisa di rumah ya, tapi saya estimasikan saja ya buat perkiraan. Siapa tahu teman-teman juga mau bikin kolam kecil seperti ini ya. Untuk keramik sendiri ya, untuk hiasan di bagian luar ya, ini ada 2 dus ya ngambilnya ya, estimasinya sekitar 110.000 dengan ya tambahan lagi ada sika ya, ini untuk lapisan dalamnya agar nggak bocor ya. Nah, ini juga sika yang ukuran kecil ya, ukuran 1 kaleng itu ya 125. Ini bagus banget, ini saya udah pakai buat kolam satunya, awet banget sampai sekarang ya, udah hampir 1 tahun atau 1 tahun lebih itu belum bocor ya. Nah, ini untuk cat sendiri saya juga ambil dari YouTube nih ya. Banyak yang pakai cat Avian Roadland ya. Emang ini cepet banget kering ya. Cat ini kadang sampai 10 menit atau ya maksimal 10 jam ya. 1 jam ya udah kering ya. Jadi gampang sekali untuk sistem pengeringannya. Ini juga bagus untuk mengurangi rembesan-rembesan ya. Dengan Sika 107 sama cat Avian ini ya, kayaknya udah nggak ada rembes sama sekali ya, kecuali kalau misalkan ada dari sela-sela ya, mungkin belum rapi cara untuk mengacinya ya, mungkin bisa rembes. Tapi kalau dia acinya rata dan ya bagus rapi, itu kayaknya nggak rembes sama sekali dengan 2 bagian atau 2 bahan ini. Nah, untuk pipa-pipa juga sebenarnya kemarin itu saya saya cari sisa-sisa ya, ada sisa pipa ya, ada yang 1,5 in sama 1 in dulu kayaknya bekas bangun rumah pas jet pump atau apalah, masih ada sisa. Nah, itu ya ada yang saya beli paling stop kran, lem pipa dan lain-lain, itu sekitar estimasi 100 ribu ya. Nah, ini estimasinya mungkin sekitar 577 ya, kalau dibulatkan mungkin 600 ribu ya, bisa jadi kolam kecil ya, tapi dengan syarat ya kerjain sendiri ya. Nah, ini mungkin sedikit estimasi dari saya ya. Untuk hasilnya seperti apa nanti akan kita tampilkan di video selanjutnya. Kenapa? Ya, duduk. Sakit gitu.